Saudara, isu beredar hubungan politik Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merenggang. Isu ini muncul setelah publik juga melihat beberapa acara besar kepresidenan ini tidak dihadiri oleh Megawati. Benarkah absennya Megawati di sejumlah agenda Presiden Joko Widodo ini dan juga pernyataan ojo ke susu Jokowi di Rakernas relawannya yang memicu terjadinya kerenggangan ini ataupun menjadi sinyal bahwa memang ada kerenggangan antara Jokowi dan Megawati? Kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang juga sudah hadir di studio dan nanti juga akan terhubung melalui daring atau melalui sambungan daring, saudara. Di studio pagi hari ini sudah ada pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, dan juga nanti akan bergabung secara daring langsung dari Solo, Jawa Tengah adalah Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Tapi pagi hari ini masih Bung Adi dulu yang bersama kita. Selamat pagi, Bung Adi. Selamat pagi ini lu. Bung Adi, perbincangan kita ini yang ramai belakangan ini. Ya. Kalau Anda membaca, apakah dengan Megawati absen di sejumlah agenda Presiden Joko Widodo bisa kita asumsikan terjadi keretakan? Yang pasti sebenarnya publik pasti menduga ke arah itu ya. Karena kan membicara konteks ketidakhadiran Mbak Mega sama Mbak Puan misalnya dalam acara-acara penting yang dihadiri oleh Jokowi juga menjadi pertanyaan banyak orang. Konteksnya adalah karena sebelumnya, beberapa hari sebelumnya misalnya Jokowi hadir dalam ada acara projo, di situ kemudian dianggap memberikan satu sinyalmen dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Ojo ke susu, tapi meski mungkin orang yang akan kita usung ada di sini. Dari situlah kemudian ada korespondensi yang ditalitkan kepada bahwa ini ada persoalan konflik batin sebenarnya dalam tanda kutip ya, bahwa hubungan keduanya mulai agak sedikit renggang dalam konteks soal bagaimana kecondongan politiknya untuk Pilpres 2024 di internal PDIP ya. Kan kalau kita lihat secara rata-rata ini kan sudah mulai terang benderang nih di struktur PDIP ya, tidak ada pilihan lagi bahwa Puan lah the one and only yang diproyeksikan untuk bertanding di pemilu 2024. Menurut Anda PDIP sudah semuanya bulat suaranya mengusung mengusung Puan Maharani? Kalau bicara struktur, saya kira tidak ada bantahan apapun, semuanya ke Puan. Karena Puan ini bukan hanya dia anak biologis dan kader penting dari PDIP, tapi adalah terah politik Soekarno yang orang juga tahu golden ticketnya akan mengarah kepada Puan, kan begitu. Jadi wajar kalau kemudian perjuangan struktur sampai saat ini cukup kuat dan cukup solid. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata Jokowi kelihatan gitu ya, mengendorse Ganjar kemarin dalam pertemuan projo, itu juga dianggap satu sinyalmen politik dukungannya yang cukup kuat. Artinya kalau dibelah secara rata-rata, struktur solid kepada Ganjar, pada saat yang bersamaan relawan Jokowi itu kepada Ganjar Pranowo, kan begitu. Dan orang juga tahu nggak mungkin projo ngadain acara, ngadain pertemuan, ngadain event apapun tanpa sepengetahuan Pak Jokowi. Kan ini kan yang sebenarnya menjadi hal ihwal, kenapa hubungan kedua tokoh ini selalu dikait-kaitkan dan dihadap-hadapkan ya. Seolah-olah ada keretakan, ada kerenggangan dan ada disharmonisasi. Saat ini sudah bergabung juga dengan kita Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Rudi, kalau tadi Bung Adi mengatakan ya bisa memang terjadi kerenggangan begitu dengan absennya di beberapa kegiatan besar Presiden Jokowi, dan ini juga dipicu karena apa yang terjadi beberapa hari yang lalu atau beberapa belakangan yang lalu, yaitu ketika Presiden Jokowi hadir di projo ada statement yang muncul yang seolah-olah itu mengendorse Ganjar Pranowo. Saya ingin tanya kepada Anda, benarkah Jokowi dan Megawati ini memang renggang saat ini? Ya, menurut saya tidak. Tidak, kenapa? Tidak. Nah, indikator kerenggangan itu diukur dari mana? Yang pertama yang perlu saya tanyakan. Yang kedua, memang Ketua PDI Perjuangan ini disayang dan dieman-eman pada Jawa. Dijaga betul. Karena masih dengan adanya pandemi COVID-19 ini, beliau dalam rapat-rapat pun pasti Zoom. Jadi tidak bisa langsung bertatap muka. Yang kedua, memang putra-putrinya meminta supaya ibu itu tidak keluar bertemu dengan
kerumunan orang banyak. Itu yang sebetulnya yang saya ketahui adalah ada di situ. Sehingga kalau kemarin agenda Pak Jokowi, Pak Presiden sebagai wali nikah, adiknya tidak hadir, itu digoreng-goreng seperti itu. Itu yang namanya dinamika politik. Nah, sehingga saya berharap hal seperti ini harus ada ukuran yang jelas untuk. Tapi Pak Rudi, kalau kita bicara acara pernikahan adik kandung, kemudian acara yang dihadiri Presiden Jokowi di ND NTT berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila, itu kan dua agenda penting. Apalagi kalau kita bicara ND nih Pak, ini kan kegiatan BPI lahirnya Pancasila. Bu Mega itu ketua, gitu loh Pak. Gimana Pak? Jadi begini, tadi saya katakan di depan bahwa ketua umum kita ini, ketua umum PDI Perjuangan ini memang dijaga betul supaya kesehatannya dan sebagainya. Sehingga kalau diundang ke ND kemarin tidak bisa hadir itu bukan karena Pak Jokowi menyampaikan pada Rakernas Projo, mungkin calonnya ada di sini namun tidak kesusu, itu sebetulnya bagi politisi ulung nggak bakal mempengaruhi apa yang menjadi kebijakan ketua umum. Kalau misalnya kita bicara soal Ojo ke susu dianggap mengendorse Ganjar dan melukai mungkin PDIP begitu, bagaimana Anda melihat ini? Ya saya pikir itu hal yang wajar ya, wajar. Kalau Pak Jokowi sudah menyampaikan tidak usah tergesa-gesa Ojo ke susu, biarpun salah satu calon yang ada di sini ya kebetulan kegiatannya di Magelang dan Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah hadir di situ kan juga wajar. Mungkin nanti Pak Jokowi ada di DKI menyampaikan seperti itu pun juga hal yang menurut saya itu hal yang biasa. Karena besok pasti ada penerus tahun 2024. Nah, sehingga siapapun yang akan menjadi keputusan ketua umum, itulah yang harus dilakukan oleh kader PDI Perjuangan. Tetapi ingat bahwa pemilihan presiden ini adalah yang memilih adalah rakyat. Sedangkan PDI Perjuangan baru mempunyai modal 19,33%. Nah, sehingga mesti butuh dukungan-dukungan dari yang lain, begitu. Tapi kalau di internal PDIP sudah adakah suara-suara soal, ya kalau kita baca di publik kan sepertinya memang ada satu nama yang akan dimunculkan untuk menjadi maju di 2024, yaitu Mbak Puan Maharani. Benarkah itu Pak Rudi? Kalau saya membaca hal ini, saya anggap itu adalah sesuatu yang biasa. Dulu sama saja. Ketika kita akan mencoba untuk 2014, kita menawarkan Pak Jokowi, semua mintanya ketua umum Ibu Haja Megawati yang maju menjadi calon presiden. Namun ketika ketua umum memutuskan Jokowi calon presiden di Kongres, ya sudah selesai. Di Rakernas dia selesai. Kan begitu. Pak Rudi, saya mau nanya gini deh Pak. Pak Ganjar dengan PDIP bagaimana sih Pak? Ganjar dengan PDIP tidak ada persoalan. Pak Ganjar, meskipun kan kita tahu belakangan kok Pak Ganjar sepertinya sering sekali dikritisi. Tidak masalah, bagi saya semakin tinggi pohon, terpaan angin ini semakin kencang. Artinya kalau kemarin dikritisi, yang mengkritisi ini mungkin belum paham tentang indikator keberhasilan kepala daerah. Karena kan legislator itu kan legislasi di DPR RI itu kan hanya legislasi, lantas pengawasan dan budgeting. Sehingga untuk keberhasilan di bawah itu seperti apa, beliau juga belum tahu. Yang mengkritisi PDIP juga loh Pak. Gimana Pak? Nah ini ya karena Pak Trimedia itu mohon maaf, DPP tidak. Dan anggota DPR RI, pimpinan komisi tidak, ya itu menurut saya itu bagian dari sebuah vitamin. Kalau Pak Ganjar sampaikan itu sebuah introspeksi biar mengingatkan Pak Ganjar akan lebih baik lagi, yang begitu. Kalau hubungan Pak Ganjar dengan Ibu Mega? Belum, menurut saya biasa-biasa saja. Beliau tuh
kader yang taat dan patuh terhadap ketua umum. Calon presiden yang menentukan adalah ketua umum. Selalu bicara seperti itu. Oke, meskipun kita tahu Pak Ganjar dianggap bermanuver terlalu besar begitu untuk maju ke Pilpres 2020. Manuvernya bagaimana? Beliau ke sana juga diundang karena melantik pengurus keagamaan kan gitu. Oke, Bung Adi, gimana Bung Adi? Ya, saya kira tidak ada persoalan apapun bahwa pertemuan antara Megawati dengan Jokowi ataupun ketika tidak bertemu itu menjadi teks politik yang secara bebas bisa ditafsirkan oleh siapapun. Kenapa saya tadi bicara tentang konteks dan momentum? Karena setelah acara di Projo itu ada Pak Presiden, ada Mas Ganjar, ada kode keras misalnya yang dibaca oleh publik, kan lahirlah kemudian ada momentum lainnya, tidak hadir ke ND, tidak hadir dalam pernikahan adik Pak Presiden, dan yang teranyar tentu saja adalah serangan keras dari teman-teman PDIP kepada Ganjar. Artinya apa? Ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi distimulasi oleh ada peristiwa-peristiwa politik yang sepertinya ada ketersinggungan politik lah dari teman-teman PDI terkait dengan pertemuan Projo. Karena sebelumnya Ganjar misalnya tidak pernah diundang dalam acara-acara penting ya di Jawa Tengah ya. Kita tahu itu semua. Tapi pada saat yang bersamaan tiba-tiba Projo hadir gitu memberikan panggung besar kepada Ganjar. Seakan-akan itu ingin menampar wajah PDIP secara umum. Oke, di struktur misalnya Ganjar ini agak diasingkan. Tapi ada relawan, ada Projo yang kemudian memberikan ruang yang seluas-luasnya siap membackup Ganjar Pranowo sebagai sosok yang dinilai punya potensi untuk bertanding di 2024. Kan begitu jalan ceritanya yang kemudian kalau dibaca secara rata-rata, ini takdir politik tentu saja. Persisnya tentu Pak Presiden dan Mbak Mega yang tahu. Jadi keretakan, kalau kita lihat di permukaan kan terjadi keretakan ya, hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, ini karena Ganjar, begitu Bung Adi? Bukan masalah Pak Ganjar, tapi soal bagaimana sikap politik menuju 2024. Di internal PDIP saat ini misalnya kan terbelah tuh. Ada yang memang teman-teman yang mengusulkan Puan sebagai satu-satunya kandidat, terutama teman-teman yang struktur. Sementara pada saat yang bersamaan juga ada sebagian yang lainnya menginginkan Mas Ganjar sebagai kandidat. Mungkin karena melihat portofolio dan elektabilitasnya yang relatif naik secara signifikan. Dua variabel inilah yang kemudian bisa menjelaskan. Yang kedua menurut saya, Nilu, Pak Presiden kan sebenarnya dianggap sebagai orang yang pastinya akan netral ketika melihat begitu banyak orang yang ada sekitarnya ikut bertanding. Ketika ada kecenderungan condong mengendor salah satu nama, maka disitulah kemudian ada mungkin juga ada kecemburuan, ada ketersinggungan yang membuat suasana batin dan harmonisasi antar kandidat dan para pendukungnya itu nggak nyaman. Kan gitu sebenarnya. Jadi dalam politik di internal up and down itu perkara biasa. Kadang mesra, kadang biasa-biasa saja, kadang ada konflik batin hanya karena perbedaan sikap politik. Itu perkara biasa sebenarnya. Oke, pertanyaan begini. Ini rame-rame ini terjadi di tengah kita sudah mau masuk tahapan pemilu 2024. Di tengah partai politik lagi rame-rame juga ini mulai mendekati ini, mendekati itu dan lain sebagainya. Apa pengaruhnya nanti pada PDIP Perjuangan dengan suasana yang seperti ini terjadi terus? Kita akan bahas ini usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.